kempet, nempel. Sifatnya menyertai, maksudnya gunakan huruf ba. Apalagi kalau sudah ilsok. Ilsok itu rapat, tak terpisahkan. Rapat. Ya, lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisok. Lisok. Karena fungsi lem itu untuk merapatkan dua hal yang terpisah. Rapat, nempel kayak perangko. Nempel, nempel, nempel. Itu lisok. Ilsok adalah upaya untuk merapatkan sesuatu sehingga dekat, tak terpisahkan. Nah, ba-nya di sini, perhatikan. Disambungkan kemudian dengan kalimat Allah. Bismillah. Maksudnya apa? Rahasia terbesarnya ada dalam kalimat Nabi SAW. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik-baik yang dikerjakan saat antum berada di dunia, tidak antum kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah. Terputus di sini bisa dua hal. Satu, pahala akhiratnya, tidak punya pahala. Yang kedua adalah barokah dunianya. Tidak dipercepat kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ia kerjakan itu dari hasilnya. Maka kalau ingin cepat antum kerjakan, kata Nabi, lihat baik-baik. Ketika mengungkapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya menggunakan ba, maka praktekkan fungsi ini. Maksudnya apa? Kata Nabi, begitu akan mengerjakan segala sesuatu hal, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau singkat misalnya Bismillah, tapi bukan sekedar diucapkan, fungsi ba-nya dipakai. Begitu Anda akan mengerjakan sesuatu, maka rasakan musahabah ilsok. Anda itu sedang lekat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda itu sedang dekat dengan Allah. Jadi kalau orang-orang ingin memulai pekerjaan apapun, rasakan saat dikerjakan itu antum sedang diawasi, lekat ilsok seperti lem nempel, diawasi oleh Allah. Dilihat Allah. Maka orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu dan dia merasakan, dilihat, diawasi oleh Allah, maka cara mengerjakannya akan berbeda. Contoh, antum sedang ujian. Tiba-tiba antum mengetahui bahwa di sampingnya ada pengawas. Dekat begini, nempel. Ini ujian, ini di sini, gini aja. Pertanyaan saya, antum serius nggak ngisi jawabannya? Serius. Antum di kantor, supervisornya di samping, begini aja. Apakah sempat antum buka-buka WA? Terus ngambil selfie? Teman, jangan balas dulu. Ini supervisor di samping saya nih. Mustahil. Pasti Anda akan serius. Nggak di samping pun ada CCTV, itu karena kelihatan, dikasih tahu nih. Jangan sembarangan ya, kami akan awasi nih. Yang nyontek, pasti akan kami berikan hukuman. Yang menyimpang, kami berikan hukuman. Itu pasti akan serius luar biasa. Maka bagaimana dengan orang yang sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya dia lakukan, ketika dia kerjakan, dia merasakan Allah sedang melihat sholat saya. Allah sedang mengawasi saya. Maka dia akan pastikan belajar membacakan Al-Fatihah dengan sempurna, baca Quran sempurna, karena malu. Masa sudah sering sholat bacaannya belum sempurna? Anda menghadap manusia saja, kata-kata ditata tiap malam. Besok ketemu gubernur sampai nulis dulu, dipelajari dulu, di depan cermin. Cermin sampai bilang belum hafal juga, gitu ya. Ini antum berhadapan dengan Allah yang menciptakan semuanya, yang pengen segala hal dikabulkan. Masa menghadap Allah pernyataan kita masih belum jelas juga, bacaan kita masih berantakan? Maka orang yang Bismillahirrahmanirrahim begitu mengucapkan Bismillah karena merasa Allah mengawasinya, maka dia akan serius mengerjakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha itulah yang akan mempercepat apa yang antum butuhkan. Termasuk mohon maaf nih, duduk kantor, lihat baca proyek, tiba-tiba datang memo. Pak, tolong mudahkan proyek yang nomor 6, Pak. Di sini ada fee-nya. Insya Allah, pakai insya Allah lagi. Ya, 1 miliar. Tolong tanda tangan, Pak. Tinggal tanda tangan. Kalau antum paham dengan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, begitu antum akan ucapkan itu, begitu mau tanda tangan, sesuatu yang tidak benar, Bismillah. Antum merasa pekerjaan antum diawasi oleh Allah. Sebelum kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Antum merasa diawasi oleh Allah. Langkah antum dilihat Allah, kemanapun diawasi, maka mustahil antum melangkahkan kaki pada yang maksiat. Mampir-mampir ke tempat gak jelas itu gak ada. Karena tahu ketika berjalan Allah mengawasi. Dan tahu Allah mengawasi, mustahil tangan digerakkan. Takut antum. Kenapa Pak? Dipegang aja Pak. Apa Anda tidak sadar kita sedang diawasi Allah? Kita memang berdua, tapi Allah melihat kita. Apa antum ridha saya diwafatkan dalam keadaan sedang maksiat? Siapa yang bisa menjamin saya sehat? Begitu saya tanda tangan, saya wafat. Uangnya tidak saya terima, tapi neraka jaminan bagi diri saya. Maaf, saya tinggalkan semua ini. Walaupun saya harus kehilangan pekerjaan. Tapi Pak, orangnya mengatakan tambah 100 miliar Pak. Gak peduli. Saya sudah tinggalkan semua itu. Pak, orangnya mengatakan tambah lagi 500 miliar Pak.
Sebentar, saya istikharah dulu. Saya istikharah dulu. Nggak ada. Kalau sudah begini, sudah. Nggak peduli dia mau dikasih berapa, sudah. Dia nggak akan tukar surga dengan dunianya. Paham ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kalimat ini terakhir goyah. Dia tujukan semua karena Allah. Jadi kalau antum kerjakan segala hal, misalnya, maaf sekali. Antum mau kerja nih, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Antum mau belajar, masuk kampus pendidikan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka baknya di sini menjadikan tujuan, goyah itu tujuan. Semua aktivitas lakukan karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, kerja karena Allah, merawat anak karena Allah, ya merawat masjid karena Allah. Begitu antum kerjakan semua karena Allah, lillah, bukan karena yang lain. Maka diucapkanlah itu kalimat Bismillah untuk menunjukkan keseriusan itu. Maka mau minum, Bismillah, minumnya karena Allah. Mau makan, Bismillah, makan karena Allah. Mau berpakaian, Bismillah, karena Allah. Mengerjakan aktivitas karena Allah. Antum aja ngerjakan pekerjaan manusia. Bos, saya sudah kerjakan, siap. Kamu lakukan ini, siap. Kamu kerjakan ini, siap. Begitu antum kerjakan karena bos antum mudahkan urusan antum. Belum waktunya gajian, telepon bendahara. Si fulan duluin tuh, tambahin aja kalau bisa. Manusia saja bisa memberikan seperti itu, maka bagaimana Allah yang punya sifat Rahman? Maka hamba-hamba yang meniatkan semuanya karena Allah, mengerjakan karena Allah, maka Allah akan mudahkan apapun yang dia butuhkan dalam kehidupan dunianya. Ini rahasianya. Jadi kalau antum ada kesulitan dalam kehidupan dunia, coba cek dulu, mungkin salah niat. Niatnya untuk dunia aja, maka Allah pun jadikan hukum dunia. Tapi kalau antum jadikan itu karena Allah, maka Allah jadikan hukum akhirat diturunkan ke bumi. Sesuatu yang belum diraih dengan pekerjaan diturunkan dengan begitu mudahnya. Lakukan. Coba teman-teman yang kerja selama ini. Ya, saya mau tanya pada Anda, dari pekerjaan Anda itu belasan tahun sampai dengan sekarang, atau sampai sudah selesai, berapa persen dari pekerjaan yang dikerjakan karena Allah? Itu antum yang kuliah, yang belajar, yang ke kampus, sampai sekarang. Niat antum belajar itu untuk apa? Cari ijazah, cari PK, cari kerja. Kalau cuma begitu, jangankan antum, yang lain pun udah banyak. Bahkan yang belum beriman pun seperti itu juga. Apa bedanya antum dengan mereka? Mesti ada perbedaan, karena apa yang kita kerjakan itu akan kita bawa pulang. Itu poinnya. Termasuk ustadz juga sama, ingetin tuh. Ustadz doakan, ingatkan supaya dakwahnya karena Allah, bukan karena yang lain. Sebab kalau sudah urusan dunia, udah repot tuh. Sebab ustadz itu jadi panutan. Kalau dakwahnya diarahkan ke urusan dunia, maka umatnya pun akan celaka. Itu yang keliru nanti. Karena itu teman-teman sekalian, kembali kemudian ke sini, terakhir, semua yang dikerjakan karena Allah, bukan cuma dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Dunia itu otomatis, nih, contoh ya, misalnya minum nih. Saya ambil contoh, ada dua orang punya gelas yang sama. Mereknya sama, Akhir TV. Ada penutupnya. Volume airnya sama, nggak sampai penuh. Ya, airnya air bening, ya kan? Sama semuanya. Jadi yang satu, dua-duanya muslim. Non-muslim kita simpan, dua-duanya muslim. Yang satu cuma minum aja, minum. Yang satu dia ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dia minum. Maka minuman yang diucapkan karena Allah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, pertama barakah sifat Rahman akan diturunkan pada minuman itu. Minuman ini akan menjadi energi bagi peminumnya yang bukan sekedar menghilangkan haus. Kalau cuma menghilangkan haus, dua-duanya hausnya hilang. Tapi yang ini ada energi positif untuk merespon kebaikan-kebaikan yang ditawarkan kepadanya. Ini jadi tenaga nih. Walaupun cuma minum. Makanya orang-orang puasa saat Ramadan, kenapa tambah kuat dibanding sebelumnya? Karena apa yang mereka makan dan minum, dia niatkan karena Allah. Bukannya karena Allah, sahurnya karena Allah, macam-macam, lebih kuat. Kalau yang lemes-lemes itu kelihatan, makannya banyak tapi lemesnya banyak. Kenapa? Karena targetnya cuma makan minum aja. Baru sahur, dananya buka. Hari ini buka jam berapa ya? Udah pesen tuh. Bahkan dari malam, dari nyiapkan menu buka. Besok buka pakai apa? Yang seperti itu nggak akan jadi tenaga. Betul. Habis di masjid, tiduran lagi. Nyampe rumah, tidur lagi. Masuk kantor, ke musola, tidur lagi. Bahkan hadis palsu. Dia musuhim ibadah. Tidur orang puasa, ibadah. Palsu. Ya, jadi itu yang berbahaya. Tapi ketika antum niatkan Bismillahirrahmanirrahim karena Allah, jadi tenaga. Yang kedua, kalimat Bismillah itu nanti akan mendapatkan barakah dari sifat Rahim, memberikan kemuliaan pahala akhirat. Itu yang disebut dengan pahala. Jadi begitu antum ucapkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, airnya menghilangkan haus, tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahimnya mendatangkan pahala. Minimal 10 dituliskan nilainya. Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Pekerjaan diniatkan karena Allah jadi hasanah, nilainya 10. Itu yang disebut dengan amal saleh. Maka bismillahirrahmanirrahim, pahala. Datanglah kemudian itu, masuklah antum dengan bekal itu ke surga. Pertanyaan saya, berapa banyak aktivitas kita yang kemudian disertakan dengan sifat ini? 7